Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aufa Aprila Nuhmin, NPM 198400073 dari kelompok 2 ingin menyampaikan pemaparan kami tentang perubahan-perubahan sosial. Perubahan sosial merupakan perubahan-perubahan terjadi di dalam lembaga kemasyarakatan pada suatu masyarakat yang memengaruhi sistem pertemanan, termasuk nilai, sikap sosial, dan pola perilaku di antara kelompok. Pengertian perubahan sosial menurut para ahli. Menurut Surjono Sukanto, perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi di lembaga kemasyarakatan di suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya. Menurut Kingsley Davis, perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada struktur dan fungsi masyarakat. Menurut William Cockburn, perubahan sosial adalah perubahan yang meliputi unsur kebudayaan, baik material maupun non-material. Yang dimaksud dengan unsur material kebudayaan ialah suatu benda yang diciptakan oleh manusia, contohnya teknologi. Sedangkan non-material adalah hasil kebudayaan yang bersifat lebih abstrak, contohnya itu ide, ideologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sevina Sonia Zaluku, NPM 198400079. Di sini saya akan membahas tentang teori perubahan sosial. Yang pertama, teori evolusi. Teori ini melihat perubahan sosial ada perubahan yang terjadi pada pengorganisasian masyarakat, khususnya dalam hal pembagian kerja. Teori ini dari pemikiran Herbert Spencer, Emil Durkheim, dan Ferdinand Stones. Merupakan teori ini, perubahan sosial terjadi lambat dan berlangsung dalam waktu yang lama. Jika mengambil pemikiran Durkheim, maka dasar perubahan sosial ada dua. Pertama, perubahan masyarakat dari solidaritas mekanik menuju solidaritas organik. Yang pertama, solidaritas mekanik ditandai dengan kondisi masyarakat yang masih sederhana, pembagian kerja sederhana, dan masih bersifat kekeluargaan. Yang kedua, solidaritas organik ditandai dengan masyarakat yang lebih modern, bersifat juga individual, dan pembagian kerja lebih banyak juga kompleks. Jika mengambil ide Ferdinand Stones, maka perubahan sosial merupakan perubahan dari Gemeinschaft menuju Gesellschaft, di mana Gemeinschaft memiliki ciri yang sama seperti dengan masyarakat solidaritas mekanik Durkheim, di mana masyarakat masih tradisional. Dan Gesellschaft serupa juga dengan masyarakat solidaritas organik yang lebih modern. Terima kasih. Nama saya Azra Tira Yasmin, NPM 198400149. Di sini saya akan mempresentasi tentang penggolongan evolusi. Penggolongan evolusi terbagi menjadi 3, yaitu one linear of evolution, menganggap masyarakat berkembang dari masyarakat sederhana menuju masyarakat yang kompleks. Bentuk ini berpendapat bahwa tahap-tahap perkembangan sama di mana tahapan dapat dilalui berulang kali. Contohnya masyarakat kota. Yang kedua, universal of evolution, menyatakan bahwa perkembangan masyarakat tidak dilalui dengan tetap. Contohnya fashion, gaya pakaian. Yang ketiga, multilinear of evolution, ini menekankan pada penelitian tahap-tahap perkembangan evolusi masyarakat. Contohnya petani yang dulunya masih memakai bajak sawah sudah melaju ke depan menggunakan alat mesin yang lebih efektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatima Azhara Sinaga, NPM 198400103. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang teori konflik. Menurut teori ini, konflik sosial merupakan sumber utama terjadinya perubahan sosial. Konflik sosial terjadi
karena adanya pertentangan antara kelas sosial di mana kelompok yang lebih kuat cenderung mendominasi kelompok yang lebih lemah. Teori ini berakar dari pemikiran Karl Marx tentang konflik antar pemilik modal atau bourgeois dengan pekerja atau proletar. Selanjutnya, teori siklus. Menurut teori ini, perubahan merupakan siklus yang terjadi berulang-ulang, tidak dapat direncanakan atau diarahkan ke titik tertentu. Lalu, teori linear. Menurut teori ini, perubahan bergerak menuju tahapan atau titik tertentu. Pandangan ini juga menganggap bahwa perubahan bisa diarahkan atau direncanakan. Terima kasih. Nama saya Auladi Salsabila, NPM saya 198400257. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk perubahan sosial. Yang pertama, berdasarkan waktu. Berdasarkan waktu terbagi menjadi dua, yaitu berdasarkan perubahan yang lambat dan perubahan yang cepat. Perubahan lambat adalah perubahan sosial yang berlangsung dalam waktu yang lambat. Contoh, berburu dan beramu menjadi beternak dan bertani. Yang kedua, perubahan cepat adalah perubahan sosial yang berlangsung dengan cepat. Contohnya, dalam revolusi, yaitu perebutan kemerdekaan Indonesia dari Jepang. Yang kedua, berdasarkan intensitas. Intensitas terbagi menjadi dua, yaitu berdasarkan perubahan kecil dan perubahan besar. Perubahan kecil adalah yang dampaknya tidak terlalu dirasakan oleh masyarakat luas, seperti mode rambut, mode gaya berpakaian, dan perubahan yang besar yang dampaknya dirasakan oleh masyarakat luas. Yang ketiga adalah perubahan yang berdasarkan penyebab. Berdasarkan penyebab juga terbagi menjadi dua, yaitu yang direncanakan dan tidak direncanakan. Yang pertama, yang direncanakan adalah yang sudah direncanakan dan memiliki maksud dan tujuan tertentu. Contoh, KB untuk memiliki 2 anak. Yang kedua, perubahan yang tidak direncanakan. Perubahan yang tidak direncanakan adalah perubahan yang tidak direncanakan atau tidak terduga oleh masyarakat luas yang terjadi oleh akibat bencana alam. Contoh, bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, dan longsor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor penyebab perubahan sosial. Faktor penyebab perubahan sosial itu terbagi atas dua, satu faktor internal dan satu lagi faktor eksternal. Faktor internal itu juga terbagi atas dua, satu bertambah atau berkurangnya penduduk dan satu lagi konflik dalam masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan tentang bertambah atau berkurangnya penduduk. Bertambah atau berkurangnya penduduk mengubah struktur sosial dan demografi di masyarakat. Bertambahnya penduduk membuat persaingan kerja semakin meningkat. Namun, jika tidak diimbangi dengan lapangan kerja yang memadai dapat menimbulkan pengangguran. Lebih luasnya lagi, pengangguran dapat menyebabkan kemiskinan dan kriminalitas. Jumlah penduduk yang berkurang juga menimbulkan perubahan sosial. Misalnya, saat ini jumlah penduduk di Jepang semakin berkurang karena banyak masyarakat Jepang yang tidak ingin berkeluarga. Dampaknya jumlah tenaga kerja menjadi berkurang. Dan yang lebih parah, jumlah penduduk di Jepang dapat semakin habis. Jadi sampai situ aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Rotua Apritia Pasaribu, NPM 198400189. Faktor internal penyebab perubahan sosial yang kedua yaitu konflik dalam masyarakat. Konflik dalam masyarakat merupakan salah satu penyebab perubahan sosial. Hal ini sudah sedikit disinggung dalam teori konflik perubahan sosial sebelumnya. Dalam masyarakat terdapat berbagai macam kelompok sosial, dan setiap kelompoknya memiliki kepentingan yang berbeda. Perbedaan kepentingan inilah yang menyebabkan terjadinya konflik. Contoh konflik yang menghasilkan perubahan sosial adalah konflik antaragama di Ambon. Dampaknya terjadi segregasi atau pemisahan antara orang yang beragama Islam dan orang yang beragama Kristen.
Kemudian munculnya daerah-daerah yang hanya berisi orang yang beragama Islam dan orang yang beragama Kristen. Selanjutnya, akibat revolusi. Revolusi atau pemberontakan merupakan pemicu perubahan sosial. Contoh perubahan sosial akibat revolusi yaitu jatuhnya negara Rusia yang dipimpin oleh Tsar dan bentuk negara Rusia berubah menjadi sosialis. Saya akan menjelaskan tentang faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar masyarakat. Di antaranya ada faktor lingkungan fisik atau alam. Faktor lingkungan yang umumnya menyebabkan perubahan sosial adalah bencana alam. Contohnya, setiap masyarakat yang terkena dampak bencana alam harus mengevakuasi dirinya ke tempat yang baru atau ke tempat yang lebih aman. Dan di tempat yang baru itulah mereka harus menyesuaikan dirinya dan harus beradaptasi di lingkungan yang baru. Dalam proses adaptasi inilah mereka akan mengalami perubahan-perubahan sosial, di antaranya perubahan nilai-nilai yang dianut dan perubahan budaya yang sebelumnya mereka miliki. Jadi mereka harus menyesuaikan budaya-budaya di tempat yang mereka tinggali yang baru. Yang kedua adalah peperangan. Perang juga menimbulkan perubahan besar terhadap perubahan sosial. Perang merupakan keadaan eksternal karena melibatkan pihak lain di luar masyarakat. Perang menciptakan banyak perubahan sosial, misalnya Perang Dingin antara Amerika dan Uni Soviet, yang menyebabkan terpecah belahnya Uni Soviet menjadi negara-negara bagian yang memiliki sistem pemerintahan yang berbeda-beda. Yang ketiga adalah pengaruh kebudayaan lain. Kebudayaan lain yang masuk melalui globalisasi merupakan suatu perubahan sosial yang sangat sering terjadi di suatu masyarakat. Karena perkembangan teknologi dan informasi, budaya lain semakin mudah untuk mempengaruhi masyarakat-masyarakat di sekitarnya. Contoh perubahan sosial akibat dari budaya lain adalah gaya hidup anak-anak remaja sekarang yang terpengaruh oleh budaya K-pop dari Korea Selatan. Kemudian timbulnya gaya-gaya dan cara berpakaian yang mengikuti artis-artis Hollywood. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safira Zulfani Lubis, NPM 198400049. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor pendorong menurut Sujono Sukanto, terdiri dari 7. Yang pertama, terjadi kontak dengan kebudayaan lain. Yang kedua, sistem pendidikan formal yang baru. 3. Sikap menghargai hasil karya seorang dan berkeinginan untuk maju. Keempat, sikap toleransi terhadap pembuatan penyimpangan yang bukan merupakan delik. 5. Sistem terbuka dalam lapisan masyarakat. Yang keenam, penduduk yang heterogen. Dan yang terakhir, 7. Ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu. Sekian yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faktor penghambat perubahan sosial menurut Sujono Sukanto. 1. Kurangnya hubungan atau interaksi dengan masyarakat lain. 2. Perkembangan pengetahuan yang lambat. 3. Perubahan sosial ditopang oleh penemuan-penemuan ilmiah yang sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan. Apabila ilmu pengetahuan lambat, maka inovasi penemuan yang memicu perubahan pun akan lambat. 4. Sikap perubahan masyarakat yang tradisional dan menolak perubahan pun akan lambat. 5. Sikap masyarakat yang tradisional dan menolak perubahan. 6. Prasangka buruk terhadap budaya baru. 7. Hambatan ideologis. 8. Adanya adat atau kebiasaan yang sudah tertanam kuat sehingga menolak suatu yang baru. Dampak perubahan sosial, dampak positifnya munculnya penemuan baru. Dampak negatifnya, perubahan yang terlalu cepat dapat menimbulkan onomi, yaitu keadaan di mana nilai lama sudah tidak relevan dan nilai baru belum terbentuk. Orang menjadi kehilangan nilai untuk dipegang, kemunduran moral. Dampak lain dari perubahan sosial adalah kemunduran moral. Contoh dari perubahan sosial yang menunjukkan kemunduran moral adalah banyaknya berita hoaks dan ujaran kebencian di media sosial serta maraknya bullying di online.
Munculnya konflik sosial yang dapat menimbulkan disintegrasi atau perpecahan. Perubahan sering juga menimbulkan konflik sosial. Salah satu konflik yang berbahaya adalah wacana perang nuklir. Nuklir merupakan teknologi yang ditemukan untuk persenjataan dan pembangkitan listrik apabila digunakan untuk berperang. Sekian dan terima kasih.